Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Putri Mayangsari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi angkatan 2018. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi. Akuntansi adalah seni mencatat, meringkas, menganalisis, serta melaporkan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan atau bisnis. Akuntansi sendiri disebut sebagai bahasa bisnis yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi dan menyampaikan data tersebut kepada berbagai pihak seperti investor, kreditor, dan manajemen. Sendiri dibagi menjadi 4. Pertama adalah mencatat, kedua meringkas, ketiga melaporkan, dan keempat menganalisa. Akuntansi sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pajak, audit, sistem informasi akuntansi, dan akuntansi forensik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan bagian cash flow. Arus kas atau cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan, serta kenaikan dan penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Bagian-bagian dari cash flow yang pertama adalah aktivitas operasi. Aktivitas operasi merupakan laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas ini dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Contoh dari transaksi ini adalah penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembelian persediaan atau perlengkapan yang umurnya diperkirakan kurang dari setahun, dan utang kepada supplier serta beban operasional lainnya. 2. Bagian investasi. Aktivitas investasi ini berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap, atau kegiatan memasukkan nilai dari transaksi yang mempengaruhi kas atau bank untuk kegiatan investasi pada aset yang umumnya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Contohnya, pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitung aktivitas ini, Anda dapat memasukkan penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik, seperti penyotoran modal awal, utang bank atau obligasi, dan kegiatan penerbitan saham. Selanjutnya, pelaporan cash flow ini terdiri dari 2 metode. Yang pertama adalah metode secara langsung. Metode ini merupakan metode laporan arus kas yang mengkelompokkan kegiatan operasi ke dalam beberapa kategori. Misalnya, aktivitas operasional dibedakan akunnya sendiri-sendiri seperti akun beban penyusutan, beban amortasi, keuntungan dan kerugian, utang, dan sebagainya. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode ini memusatkan perhatian pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Metode tidak langsung ini menunjukkan hubungan antara laporan keuangan, laba rugi, neraca, dan arus kas. Selanjutnya adalah langkah-langkah penulisan cash flow. Yang pertama, menghitung kenaikan atau penurunan kas. Untuk menghitungnya, Anda dapat melihat laporan keuangan arus kas dan neraca pada akun kas. Selain itu, Anda juga dapat menghitung kenaikan dan penurunan kas dengan melihat buku kas bank dan buku kas kecil. Yang kedua adalah menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasional. Dalam perjalanannya, kas digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Pada langkah kedua ini, Anda harus memisahkan kas
yang digunakan untuk kegiatan operasi. Kemudian hitunglah jumlahnya dan buat laporan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga adalah menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi. Langkah ketiga ini sama dengan langkah kedua, hanya saja membedakan jenis kegiatannya, yaitu kegiatan investasi. Kegiatan investasi misalnya pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Perhatikan kegiatan investasi yang dilakukan pada periode berjalan dan hitunglah berapa jumlah kas bersih yang digunakan. Yang keempat adalah menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas pendanaan. Konsep langkah keempat ini sama juga seperti langkah sebelumnya. Untuk menghitung, Anda dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Berikut ini adalah contoh dari cash flow. Penjelasan dari saya tentang materi cash flow ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.